Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita masih membahas materi persamaan trigonometri. Ini adalah bagian yang ketiga dan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk linear. Nah, bagaimana itu persamaan trigonometri bentuk linear? Bentuk umum dari persamaan trigonometri bentuk linear ini kita bisa tulis A trigonometri BX ditambah C. Nah, ini trigonometri hanya sekedar simbol saja, nanti kita bisa ganti ya. Apakah itu sinus, kosinus, tangen, dan yang lainnya. Oke, dan pastikan di sini berderajat 1 karena bentuknya adalah bentuk linear. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sebenarnya hampir sama saja dengan penyelesaian bentuk lanjut yang kita bahas pada video yang kedua. Yaitu kita ubah dulu bentuknya. Kita ubah menjadi persamaan trigonometri bentuk dasar. Kalau sudah, maka kita gunakan cara-cara yang kita pelajari di video yang pertama, penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Oke, misalnya kita punya gambaran seperti ini. Kita punya fungsi linear 4 sinus X dikurang 1 sama dengan 2 sinus X ditambah 1. Nah, ini contoh ya dari bentuk linear. Kalau ingin kita selesaikan, tentu kita kumpulkan yang sejenis supaya nanti bisa diubah ke bentuk dasar. Nah, ini kita bawa ke kiri. Maka di sini jadinya 4 sinus X dikurangi 2 sinus X. Dan yang satu lagi, ini negatif 1 ya. Kita kumpulkan ke kanan. Maka di sini kita peroleh 1 ditambah 1. Nah, ini kalau kita kurang jadinya 2 sinus X. Dan di sini jadinya 2. Kita bagi 2 semuanya. Kita peroleh sinus X sama dengan 1. Ini bentuk lanjut. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita ubah jadi bentuk dasar, maka ini kita ubah sinus X sama dengan sinus, kalau derajat berarti sinus 90 derajat. Inilah yang namanya bentuk dasar. Nah, ini diselesaikan dengan cara yang kita bahas pada video yang pertama. Oke, di sini kita akan memberikan beberapa contoh ya. Beberapa contoh dari persamaan trigonometri linear, baik yang satuan pengukurannya derajat maupun yang radian. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari 3 sinus X kurang akar 3 sama dengan sinus X. Oke, kita akan mencari nilai X pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita lihat di sini ada sinus X di ruas kiri dan di ruas kanan juga ada sinus X. Jadi, kalau kita akan selesaikan, kita kumpulkan dulu yang sejenis. Kita tulis ya, sini 3 sinus X kurang akar 3 sama dengan sinus X. Nah, ini sejenis sinus. Kita bawa ke ruas kiri. Maka di sini jadinya 3 sinus X. Ini positif kan? Dikurangi sinus. Jadinya kurang sinus X. Sama dengan yang ini negatif akar 3. Kita bawa ke kanan. Jadinya positif akar 3. Oke. 3 sin X kurang sin X. Kita dapat 2 sinus X. Sama dengan akar 3. Nah, ini kita bisa bagi 2. Kalau kita bagi 2, jadinya sinus X sama dengan akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 ini kan positif. Kalau sinus positif, maka nanti kita bisa dapatkan X-nya itu di 2 tempat. Pertama di kuadran pertama, yang kedua di kuadran kedua. Nah, kalau kuadran pertama kan mudah kita tentukan. Ya, saya yakin semua hafal nih. Sinus berapa yang hasilnya akar 3 per 2? Nah, tentu jawabannya 60 derajat, ya kan? Sekarang tinggal cari di kuadran kedua. Berapa di kuadran kedua? Untuk kuadran kedua, kalau tidak hafal, kita bisa gunakan bantuan koordinat kartesius. Kita buat seperti ini. Jangan lupa, ini kuadran yang pertama. Ini kuadran yang kedua, ya. Kuadran ketiga dan keempat. Di sini sumbu X, sumbu Y. Di kuadran kedua, itu batasnya 180 derajat. Nah, kita buat yang 60 derajat di kuadran pertama. Seperti ini. 60 derajat. Terus, untuk kuadran kedua, yang nilainya sama dengan sinus 60, kita buat lagi 60 derajat di sini. Nah, seperti ini ya, 60 derajat. Yang sama nilainya yang ini. Nah, berapa besar sudutnya?
mudah sekali, batasnya 180, tinggal kita kurangi. Ini kan 180 dikurangi 60, jadinya 120 derajat. Berarti sudut yang kedua di ukuran kedua adalah 120 derajat. Sinus 120 derajat nilainya akar 3/2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Oke, ini jawaban untuk contoh yang pertama. Oke, ini contoh yang kedua. Carilah himpunan penyelesaian dari 3 dikali tangen X kurang 2 sama dengan 2 tangen X kurang 7. Kita akan cari X pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau ini kita selesaikan, pertama ini kita kali masuk dulu. Seperti ini. Berarti kita bisa tulis 3 dikali tangen X, 3 tangen X, dikurangi 3 dikali 2, 6. Oke, sama dengan 2 tangen X, dikurangi 7. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Tangen X ini dibawa ke kiri, kita peroleh 3 tangen X, dikurangi 2 tangen X. Sama dengan negatif 7. Nah, yang negatif 6 kita bawa ke kanan. Tambah 6. Oke. Sini kita dapat berapa nih? 3 tangen X kurang 2 tangen X. Jadinya 1 tangen X. Ya. Min 7 tambah 6 jadinya negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan negatif tangen. Tangen negatif itu adanya di mana? Adanya di 2 kuadran juga. Ya. Adanya di kuadran yang kedua dan di kuadran yang keempat. Nah, sekarang gimana cara menentukan nilai tangen di kuadran kedua dan tangen di kuadran keempat? Kita bisa gunakan cara seperti pada contoh yang pertama ya. Kita gunakan bantuan menggunakan koordinat kartesius kayak tadi seperti ini. Oke. Sini O, di sini sumbu X, sini sumbu Y. Sini 180 derajat, sini 0 derajat, atau di sini juga ada 360 derajat. Nah, sekarang kalau mencari negatif 1, langsung di kuadran kedua dan keempat mungkin kesulitan, kita bisa cari di kuadran pertama yang hasilnya positif 1. Ya. Jadi kita cari tangen X yang hasilnya 1. Tentu masih hafal semua ya. Nah, tentu X-nya sama dengan 45 derajat. Ya kan? Tangen 45, 1. Jadi caranya gimana nih? Kita buat di sini 45 derajat. Oke. 45 derajat untuk kuadran 1. Adapun untuk kuadran 2, kita buat seperti tadi di contoh yang pertama, kita buat 45 juga di sini. Nah, sekarang nilai tangen yang negatif 1 yang mana tuh? Kita tinggal tarik nih besar sudutnya ini. Ya, dari 0 sampai ke sini. Nah, berapa besar sudutnya berarti? Kan tinggal dikurang. Ini 180 dikurang 45 derajat. Hasilnya 135 derajat. Nah, kita dapat di kuadran kedua 135 derajat. Oke, nah untuk kuadran keempat kita buat lagi sini. Di kuadran keempat ya, kita buat lagi 45 derajat. Terus berapa besar sudutnya? Nah, dari sini kan, kita putar ke sini. Nah, besar sudutnya berapa? Kita tinggal cari. 360 kan sampai sini. Dikurangi 45, berarti 360 dikurangi 45. Jadinya 315 derajat. Nah, ini dia ya. Jadi di kuadran keempat itu nilainya adalah 315 derajat. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah 135 derajat dan 315 derajat. Oke, ini jawaban untuk contoh yang kedua. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, kita akan mencari penyelesaian dari sekant X ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. X-nya pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke, ini kita jawab. Kita tulis ulang ya. Sekant X tambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, di ruas kiri ada akar 2, sejenis dengan 2 akar 2. Ini sama-sama konstanta, ini kita bawa ke kanan. Sehingga di sini tinggal sekant X sama dengan 2 akar 2 dikurangi akar 2. Nah, ini sekant X sama dengan 2 akar 2 kurang 1 akar 2, jadinya akar 2. Nah, kalau sekant kita masih kesulitan hitungnya, kita bisa ubah nih. Sekant, cari kebalikannya. Kebalikan dari sekant kan cos. Berarti kita bisa ubah ya, sekant X menjadi 1/cos X. Sama dengan akar 2.
Kalau kita balik, berarti cos X sama dengan 1 per akar 2. Atau 1/2 akar 2. Nah, ini positif lagi. Kosinus positif itu adanya di dua tempat. Ya. Pertama di kuadran pertama, dan yang kedua di kuadran keempat. Nah, kita bisa cari. Kalau kosinus di kuadran pertama, yang hasilnya 1/2 akar 2, itu sudah jelas nilainya 45 derajat. Nah, berarti kalau kuadran keempat berapa? Nah, kita bisa buat seperti tadi ya. Ini, kita buat di sini 45 derajat. Ini kuadran pertama. Terus kalau kuadran keempat, kita buat saja di sini. Nah, di sini jangan lupa. Di sini ada 0 atau 360 derajat. Kita buat 45 derajat di sini ya. Ingat, ini ke bawah kan? Berarti besar sudutnya kalau kita bawa ke sini jadinya 360 dikurang 45 derajat. Berarti 315 derajat. Nah, di sini berarti yang kedua adalah 315 derajat. Kosinus 315 hasilnya 1/2 akar 2. Nah, itu jawaban untuk soal yang ketiga ini ya. Berikutnya, contoh yang keempat, kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan 3 dikali sin 2x kurang 1/6 sama dengan 1/2 ditambah sin 2x. Ini masih sama intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau ini kita selesaikan, maka ini kita kali masuk dulu semuanya. 3 dikali sin 2x, kita dapat 3 sin 2x. Kemudian dikurangi 3 dikali 1/6, 3/6, 3/6 berarti 1/2 ya. Sama dengan 1/2 ditambah sin 2x. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Ini kita bawa ke kiri. Jadinya 3 sin 2x. Berarti dikurang sin 2x. Nah, kemudian sini 1/2. Nah, yang ini negatif 1/2 kita kumpulkan ke ruas kanan. Tambah 1/2. 3 sin 2x dikurang sin 2x, kita dapatkan 2 sin 2x. Nah, sama dengan 1/2 tambah 1/2, 1. Ini bisa kita bagi 2. Nah, hasilnya sin 2x sama dengan 1/2. Ini sudah menjadi bentuk lanjut, kita tinggal ubah menjadi bentuk dasar seperti yang lalu ya. Kita ubah sin 2x sama dengan sinus berapa? Yang hasilnya 1/2, tentu sinus 30 derajat. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X yang memenuhi sin 2X sama dengan sin 30 derajat, maka kita kembali ke cara yang pertama ya, persamaan trigonometri dasar. Ini kita tinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah 2X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Kemudian ini kita bagi 2. Ini kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kalau K-nya mulai dari 0, ini kita tidak mulai negatif ya, karena kalau K-nya negatif 1, tentu hasilnya negatif. Ya. Jadi kita mulai dari 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 15 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 180, jadinya 195 derajat. Kalau K-nya 2, kalau 2 ya, ini 2 dikali 180 kan 360. Tambah 15, 375 berarti melewati 360. Berarti sampai di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat, jalan yang kedua adalah menggunakan 2X sama dengan, ingat ukuran kedua, 180 kurang 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 2X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dibagi 2 semuanya. Ini diperoleh X sama dengan 75 derajat tambah K dikali 180 derajat. Nah, sama dengan ini. Kalau kita mulai K-nya sama dengan 0, kita peroleh X-nya 75 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 75 tambah 180, jadinya 255 derajat. Kalau K-nya 2, tentu lewat ya. Maka kita peroleh jawabannya adalah 15, 195, 75, dan 255. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 4. Yang pertama 15 derajat,
kemudian 75 derajat, yang ketiga 195 derajat, dan yang terakhir 255 derajat. Oke, ini jawaban untuk contoh yang keempat. Berikutnya kita akan bahas contoh yang kelima. Di sini kita punya persamaan 2 dikali akar 3 tambah cos 2x sama dengan akar 3 ditambah 4 cos 2x. Kita akan mencari nilai x pada interval 0 sampai 2pi. Baik, yang pertama, sama yang sebelumnya, ini dikali masuk dulu ya. Kalau kita mau selesaikan, maka ini kita bisa tulis 2 dikali akar 3, 2 akar 3, ditambah 2 dikali cos 2x, 2 cos 2x. Nah, kemudian yang ruas kanan sama saja, akar 3 ditambah 4 cos, ini 4 ya, 2x. Nah, kita kumpulkan yang sejenis terlebih dahulu. Yang ini kita bawa ke kiri. Di sini kita bisa tulis 2 cos 2x dikurangi 4 cos 2x. Ini ya. Kemudian yang ruas kanan akar 3. Nah, ini sejenis. Ini kita bawa ke kanan. Jadinya di sini 2 kurang akar 3. Oke, ini kita sederhanakan. 2 cos 2x dikurang 4 cos 2x. Kita peroleh negatif 2 cos 2x. Sedangkan yang sini 1 akar 3 kurang 2 akar 3, jadinya negatif akar 3. Ya. Ini bisa kita bagi semua dengan negatif 2. Nah, kalau bagi negatif 2, ini dapat cos 2x. Sedangkan yang ruas kanan jadinya akar 3 per 2. Oke, ini tinggal kita ubah ya. Menjadi bentuk dasar cos 2x sama dengan cos berapa. Nah, cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Kalau dalam derajat, tentu hasilnya 30 derajat. Ya kan? 30 derajat. Tapi ini dalam bentuk radian nih. Berarti kita ubah jadinya pi per 6. Ya. 180 bagi 6 kan? Kalau dalam bentuk derajat, berarti pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Oke. Berikutnya, ini kita tinggal cari seperti pada materi yang pertama, video yang pertama, persamaan trigonometri dasar. Untuk mencari nilai x, ini kita pecah menjadi 2 ya. Yang pertama, 2x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali 2v. Ini yang pertama. Ini kita selesaikan dulu. Kita bagi 2. Nah, sini x sama dengan pi per 12 tambah k dikali v. Ya, 2v bagi v dapat v. Nah, ini kalau k-nya 0, kita cari x-nya dapat pi per 12. Nah, terus kalau k-nya 1, kita peroleh x sama dengan pi per 12 ditambah 1 ya, 1 dikali pi dapat pi di sini. Nah, ini kalau dijumlahkan jadinya 13 per 12 pi. Kalau k-nya 2, kelebihan ya. Karena kalau 2 di sini nanti jadinya 2pi. 2pi tambah pi per 12 berarti lewat dari 2pi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa lihat 2x sama dengan, ingat, kalau yang pertama pi per 6, kalau untuk cosinus, maka yang kedua 2x sama dengan negatif pi per 6 tambah k dikali 2pi. Nah, ini dibagi 2 lagi sama. Kita peroleh x sama dengan negatif pi per 12 tambah k dikali v. Nah, kalau kita mulai k-nya dari 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan negatif pi per 12. Nah, ini tidak memenuhi kan? Karena batasnya dari 0. Terus kalau k-nya 1, maka kita peroleh x sama dengan min pi per 12 ditambah pi. Ini 12 per 12 ya, dikurang 1 jadinya 11 per 12 pi. Oke, ini masuk nih. Kemudian kalau k-nya 2, kita peroleh x sama dengan min pi per 12 ditambah, ini kali 2 nih, 2 pi. Nah, ini berarti 2 kali 12, 24, kurang 1, 23 ya. 23 per 12 pi. Ah, ini masuk. Kalau 3 sudah lewat. Berarti kita punya penyelesaian ada 4. Yang pertama ini, yang kedua 3 dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12, kemudian 11 per 12 pi, kemudian 13 per 12 pi,
dan yang terakhir 23/12V. Ya, ada 4 nilai X yang memenuhi persamaan ini. Oke, ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima, berikutnya kita akan beri satu contoh lagi yang terakhir ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir, contoh yang keenam, kita akan mencari penyelesaian dari persamaan tangen 2X kurang 4 sama dengan 2 tangen 2X kurang 5. X-nya pada interval 0 sampai 2V. Nah, kita lihat di ruas kiri ada tangen 2X dan di ruas kanan juga ada 2 tangen 2X. Ini sejenis, maka ini kita bawa ke kiri dulu. Sehingga di sini kita bisa tulis tangen 2X. Ini kalau ke kiri jadinya kurang 2 tangen 2X. Oke, sama dengan negatif 5. Nah, ini kita bawa ke kanan. Berarti tambah 4. Nah, ini kalau kita kurang, tangen 2X dikurangi 2 tangen 2X, kita peroleh negatif 1 tangen 2X. Ini negatif 5 tambah 4, negatif 1. Ini bisa kita kali negatif 1 semuanya ya, kedua ruas. Kita peroleh tangen 2X sama dengan 1. Nah, kita ubah lagi. Tangen 2X kita ubah menjadi bentuk dasar. Tangen berapa yang hasilnya 1? Dalam bentuk radian berarti pi per 4. Ya kan? 45 derajat. Kalau dalam derajat, dalam radian pi per 4. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai X yang memenuhi tangen 2X sama dengan tangen pi per 4. Nah, jangan lupa di persamaan trigonometri dasar ya. Untuk tangen hanya satu tinjauan saja, 2X sama dengan pi per 4 ditambah K dikali V ya, periode dari tangen. Nah, ini kita bagi 2 dulu ya. Nah, kita peroleh X sama dengan pi per 8 ditambah K dikali pi per 2. Nah, kalau K-nya 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan pi per 8. Terus kalau K-nya 1, X-nya sama dengan pi per 8 ditambah ini 1 berarti pi per 2. Nah, ini kita jumlahkan. Ini bisa jadi penyebut 8 ya, dikali 4 berarti 5 pi per 8. Oke, ya berikutnya kalau K-nya 2, X-nya sama dengan pi per 8 ditambah, ini kalau kali 2, jadinya 2pi dibagi 2, jadinya pi. Nah, ini kita peroleh jumlahnya adalah 9 pi per 8. Nah, lanjut. Kalau K-nya 3, X-nya sama dengan pi per 8 ditambah, ini kali 3, berarti 3 pi per 2 ya. 3 pi per 2. Ini kita bisa kali 4 semuanya, supaya jadi penyebut 8. Jadi 12 tambah 1, jadi 13 pi per 8. Kalau K-nya 4, ya, kalau K-nya 4, kita coba lagi, X sama dengan pi per 8. Nah, ini kalau kali 4 kan jadinya 2V. Nah, ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat dari 2V, maka ini tidak memenuhi syarat. Maka kita punya jawaban ada 4. Yang pertama, ini ya, 2, 3, dan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah pi per 8, kemudian 5 pi per 8, 9 pi per 8, dan yang terakhir 13 pi per 8. Oke, inilah jawaban untuk contoh yang ke-6. Jadi intinya, persamaan trigonometri linear ketika kita ingin selesaikan, kita ubah dulu menjadi persamaan trigonometri lanjut, kemudian berubah jadi persamaan trigonometri dasar seperti ini, dan diselesaikan menggunakan cara yang telah kita bahas pada video yang pertama, persamaan trigonometri dasar. Oke. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait persamaan trigonometri linear. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.